Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai mineral makro. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki materi mineral makro, saya akan memperkenalkan teman saya satu persatu, yaitu yang pertama Rudi Sumarlin, selanjutnya Al-Fauzan Al-Faridi, selanjutnya Najwa Khairia, selanjutnya Nur Intan Utami, selanjutnya Samra Basri, kemudian saya sendiri Zulfa Husain. Sebelum kita memasuki materi mineral makro, ada baiknya kita harus mengetahui apa sih mineral itu. Nah, jadi teman-teman, mineral merupakan komponen inorganik yang terdapat di dalam tubuh manusia. Berdasarkan dari kebutuhannya, mineral terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dibutuhkan dengan jumlah di atas 100 mg per hari, sedangkan mineral mikro dibutuhkan dengan jumlah di bawah 100 mg per hari. Nah, mineral-mineral yang dibutuhkan tubuh akan memiliki fungsi khasnya masing-masing, seperti kalsium yang berperan dalam pembentukan struktur tulang dan gigi, natrium berfungsi dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, atau juga kalsium nih teman-teman, yang berfungsi untuk memperlancar peredaran darah. Adapun klasifikasi dari mineral makro, yang pertama yaitu sodium, atau biasa kita kenal dengan natrium, Na, klorida, Cl, kemudian kalium, K, kemudian kalsium, Ca, kemudian fosfor, P, kemudian magnesium, Mg, dan yang terakhir adalah sulfur dengan simbol S. Untuk klasifikasi yang pertama yaitu natrium. Natrium merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler. Terdapat 35-40% di dalam kerangka tubuh manusia. Cairan saluran cerna mengandung banyak natrium, sama seperti cairan empedu dan pankreas. Sumber utama natrium adalah garam dapur atau NaCl. Sumber natrium yang lain berupa monosodium glumat atau MSG, kecap, dan makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa makanan yang belum diolah seperti sayur dan buah-buahan mengandung sedikit natrium? Sumber lainnya seperti susu, daging, telur, ikan, mentega, dan makanan laut lainnya juga mengandung natrium loh. Adapun fungsi dari natrium yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen ekstraseluler. Yang kedua, mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan agar tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam basah di dalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang mengandung asam. Yang keempat, berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Dan yang terakhir, berperan dalam absorpsi glukosa dan sebagai alat angkut zat gizi lain melalui membran, terutama melalui dinding usus sebagai pemompa natrium. Nah, biasanya ada pertanyaan nih teman-teman. Apa sih dampak yang akan terjadi apabila kita kekurangan natrium? Jadi, teman-teman, penyebab yang akan terjadi jika kita kekurangan natrium yaitu yang pertama kejang-kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Nah, biasanya hal ini terjadi setelah kita mengalami muntah-muntah, diare, keringat berlebihan, dan diet rendah garam. Nah, diet rendah garam ini merupakan diet yang mengatur asupan natrium yang berlebihan, terutama dalam bentuk natrium klorida. Terus ada pertanyaan lagi nih, selain dampak kekurangan, apakah terdapat dampak kelebihan? Nah, tentu ada dong. Jadi, akibat kelebihan natrium dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut, menyebabkan edema dan hipertensi. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu klorida.
Klorida merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Konsentrasi klor tertinggi adalah dalam cairan cerebrospinal atau otak dan sumsum tulang belakang, lambung, dan pankreas. Klor terdapat bersamaan dengan natrium dalam garam dapur, adapun pada beberapa sayuran dan buah-buahan. Adapun fungsi dari klorida, yaitu yang pertama, berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan ekstraseluler. Yang kedua, memelihara suasana asam dalam lambung sebagai bagian dari HCl yang diperlukan untuk bekerjanya enzim-enzim pencernaan. Yang ketiga, membantu pemeliharaan keseimbangan asam dan basa bersama unsur-unsur pembentuk asam lainnya. Yang keempat, ion klor dapat dengan mudah keluar dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah guna membantu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru dan keluar dari tubuh. Dan yang terakhir, mengatur sistem renin, angiotensin, aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Jadi apa sih dampak kekurangan dan kelebihan klor? Jadi kekurangan klor terjadi apabila terdapat tanda-tanda yaitu muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebihan. Dan juga apabila kelebihan bisa membuat muntah-muntah. Jadi AKG minimum klor sehari sebesar 750 mg. Adapun klor diabsorpsi di usus halus dan diekskresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klor juga dapat mengikuti kehilangan natrium loh teman-teman. Klasifikasi selanjutnya yaitu kalium. Kalium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat di dalam sel dan cairan intraseluler. Kalium berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber utama kalium adalah makanan segar atau mentah, terutama buah, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Nah, jadi teman-teman, seperti penjelasan saya sebelumnya, kita harus mengetahui fungsi-fungsi dari klasifikasi mineral makro ini. Ya, sama halnya dengan fungsi kalium, yaitu yang pertama, berperan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam dan basa bersama natrium. Yang kedua, bersama kalsium, kalium berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Dan yang ketiga, di dalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologi, terutama metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Dan yang terakhir, kalium berperan dalam proses pertumbuhan sel. Nah, lanjut nih teman-teman. Sekarang kita membahas mengenai kekurangan dari kalium. Apabila kita kekurangan kalium, ini dapat terjadi karena kebanyakan kehilangan melalui saluran cerna dan ginjal. Adapun apabila kehilangan melalui saluran cerna dapat terjadi karena muntah-muntah, diare kronis, dan kebanyakan menggunakan obat pencuci perut. Adapun kehilangan melalui ginjal yaitu karena penggunaan obat diuretik, terutama untuk pengobatan hipertensi. Kekurangan kalium menyebabkan lesu, lemah, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, mengigau, dan konstipasi. Nah, untuk kelebihan kalium ini dapat terjadi bila mengonsumsi melebihi 12 gram per meter kuadrat permukaan tubuh sehari tanpa diimbangi oleh kenaikan ekskresi. Hiperkalemia akut dapat menyebabkan gagal jantung yang berakibat kematian. Kelebihan kalium dapat terjadi bila ada gangguan fungsi ginjal. Nah, untuk klasifikasi yang keempat yaitu kalsium teman-teman. Jadi kalsium merupakan mineral yang paling banyak di dalam tubuh manusia yang berada dalam jaringan keras yaitu tulang dan gigi, di dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler. Kalsium berperan penting dalam mengatur fungsi sel seperti untuk transmisi saraf, kontraksi otot, penggumpalan darah, dan menjaga permeabilitas membran sel. Nah, jadi kalsium juga mengatur kerja hormon dan faktor pertumbuhan. Adapun sumber kalsium nih teman-teman, terutama terdapat pada susu dan hasilnya seperti keju, kemudian ikan yang dimakan dengan tulangnya, termasuk
ikan kering merupakan sumber kalsium yang baik. Adapun seperti udang, kerang, kepiting, kacang-kacangan, dan hasil olahan lainnya, daun singkong, daun lantoro juga merupakan kalsium yang baik. Adapun fungsi utama dari kalsium yaitu yang pertama, pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, kalsium dalam tulang berguna sebagai bagian integral dari struktur tulang dan sebagai tempat menyimpan kalsium. Yang ketiga, mengatur pembekuan darah. Yang keempat, katalisator reaksi biologik seperti absorpsi vitamin B12, tindakan enzim pemecah lemak, lipase pankreas, ekskresi insulin oleh pankreas, pembentukan dan pemecahan asetilkolin. Maaf ya teman-teman, untuk yang 3 fungsi utamanya ini saya lupa masukkan di slide ini. Jadi yang kelima itu relaksasi dan kontraksi otot dengan interaksi protein yaitu aktin dan myosin. Yang keenam, berperan dalam fungsi saraf, tekanan darah, dan fungsi kekebalan. Yang terakhir, atau yang ketujuh, meningkatkan fungsi transport membran sel, stabilisator membran, dan transmisi ion melalui membran organel sel. Sekarang, kita akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan kalsium. Nah, yang pertama, kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh. Pada usia lanjut, terjadi osteoporosis yang dapat dipercepat oleh keadaan stres. Dapat juga terjadi pada perokok dan pemabuk. Nah, untuk teman-teman yang perokok nih, hati-hati ya. Selain itu, dapat juga menyebabkan osteomalacia, yaitu riketsia pada orang dewasa dan terjadi karena kekurangan vitamin D. Kadar kalsium darah yang rendah dapat menyebabkan tetani atau kejang. Nah, adapun kelebihannya yaitu kalsium menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal, gangguan absorpsi, mineral lain seperti konstipasi. Nah, untuk klasifikasi yang selanjutnya teman-teman yaitu fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh manusia, sekitar 1% dari berat badan. Fosfor terdapat pada tulang dan gigi, serta di dalam sel yaitu otot dan cairan ekstraseluler. Fosfor merupakan bagian dari asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Sebagai fosfolipid, fosfor merupakan komponen struktural dinding sel. Sebagai fosfat organik, fosfor berperan dalam reaksi yang berkaitan dengan penyimpanan atau pelepasan energi dalam bentuk adenin triofosfat atau biasa kita sebut dengan ATP. Nah, selanjutnya fosfor terdapat pada semua sel makhluk hidup, terutama makanan kaya protein seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, dan hasilnya, kacang-kacangan, serta serealia. Adapun fungsi dari fosfor yaitu yang pertama, kalsifikasi tulang dan gigi melalui proses pengendapan fosfor pada matriks tulang. Yang kedua, mengatur peralihan energi pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak melalui proses fosforilasi fosfor dengan mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B. Yang ketiga, absorpsi dan transportasi zat gizi serta sistem buffer. Yang keempat, bagian dari ikatan tubuh esensial yaitu RNA, DNA, serta ATP dan fosfolipid. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa. Untuk kekurangan dan kelebihan fosfor yaitu yang pertama, kekurangan fosfor bisa terjadi karena menggunakan obat antasid untuk menetralkan asam lambung yang dapat mengikat fosfor sehingga tidak dapat diabsorpsi. Kekurangan fosfor juga terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan melalui urin. Kekurangan fosfor mengakibatkan kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Adapun kelebihannya yaitu apabila kadar fosfor darah terlalu tinggi, maka ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang-kejang pada si penderita. Untuk klasifikasi selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium adalah kation terbanyak setelah natrium di dalam cairan intraseluler. Magnesium merupakan bagian dari klorofil daun.
Adapun peranan magnesium adalah dalam tumbuh-tumbuhan sama dengan peranan zat besi dalam ikatan hemoglobin dalam darah manusia, yaitu untuk pernafasan. Magnesium terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Untuk klasifikasi magnesium dapat kita tinjau dari letak, sumber, dan peranannya. Untuk yang pertama yaitu letak. Magnesium terdapat dalam tulang dan gigi, otot, jaringan lunak, dan cairan tubuh lainnya. Yang kedua yaitu sumber. Sumber utama magnesium adalah sayur hijau, serelia tumbuk, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Ada pula pada daging, susu, dan hasilnya, serta coklat merupakan sumber magnesium yang baik. Adapun yang ketiga yaitu peranan. Magnesium berperan penting dalam sistem enzim dalam tubuh. Magnesium berperan sebagai katalisator dalam reaksi biologik termasuk metabolisme energi, karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat, serta dalam sintesis, degradasi, dan stabilitas bahan gen DNA di dalam semua sel jaringan lunak. Magnesium mencegah kerusakan gigi dengan cara menahan kalsium dengan email gigi. Selanjutnya, dampak kekurangan magnesium, yaitu bisa terjadi jika kekurangan protein dan energi, serta berbagai komplikasi penyakit yang menyebabkan gangguan absorpsi atau penurunan fungsi ginjal, endokrin, terlalu lama mendapat makanan yang tidak melalui mulut atau intravena. Nah, untuk kelebihan magnesium, ini belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa yang telah diteliti bahwa kelebihan magnesium ini terjadi pada penyakit, yaitu penyakit gagal ginjal. Untuk klasifikasi terakhir mineral makro, yaitu sulfur. Sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin, tiamin, dan biotin, serta asam amino, metionin, dan sistein. Rantai samping molekul sistein yang mengandung sulfur berkaitan satu sama lain sehingga membentuk jembatan disulfide yang berperan dalam menstabilkan molekul protein. Klasifikasi sulfur dapat kita tinjau dari letak, sumber, dan peranannya. Untuk yang pertama, kita tinjau dari letaknya. Sulfur terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut, dan kuku yang banyak mengandung jaringan ikat yang bersifat kaku. Adapun untuk sumber sulfur yaitu makanan yang mengandung protein, misalnya yaitu daging ayam, biji-bijian, gandum, susu, yogurt, dan lain-lain yang mengandung protein. Peranan sulfur dalam reaksi oksidasi reduksi, bagian dari tiamin, biotin, dan hormon insulin, serta membantu detoksifikasi. Sulfur juga berperan melarutkan sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin dalam bentuk teroksidasi dan dihubungkan dengan mukopolisakarida. Dampak kelebihan dan kekurangan sulfur. Yang pertama yaitu kelebihan sulfur bisa terjadi jika mengonsumsi asam amino berlebih pada hewan yang akan menghambat pertumbuhan. Sedangkan kekurangannya ini belum diketahui pasti. Kecukupan sehari sulfur tidak dapat ditetapkan dan hingga sekarang belum diketahui adanya kekurangan sulfur bila makanan yang kita konsumsi cukup mengandung protein. Namun, ada beberapa dampak kekurangan sulfur bisa terjadi jika seseorang kekurangan protein.